lanjut lagi nih ya Pak. Ini terkait sekarang tentang investasi syariah yang online. Nah, kalau mungkin sekarang masyarakat itu masih terbiasa dengan investasi-investasi yang konvensional. Jadi mendengar kata online tuh langsung berpikir kayak apakah ada unsur riba di dalamnya atau gimana gitu Pak. Nah, jadi kalau misalnya menurut pandangan Bapak, ini sebaiknya gimana sih masyarakat menyikapi hadirnya investasi online yang marak sekarang nih Pak? Iya, jadi emang dulu ya, ingat gak dulu awal-awal online itu, kita mau mesen GoFood aja ragu, jangan-jangan pas udah datang makanannya udah basi, bener gak? Jangan-jangan ntar gak tahu yang datang tuh apa gitu. Tahu-tahu ntar diludahin apa. Jadi kita banyak sekali kekhawatiran, tapi setelah kita sekali, 2 kali, 3 kali, oh ternyata oke dong, bener gak? Begitu juga kita online shop. Belanja ini jangan-jangan kita ditipu, barangnya palsu segala macam. Tapi sekali, 2 kali, 3 kali kita merasakan oke, akhirnya kita terbiasa. Begitu juga dengan kita di pasar modal. Indonesia pertama kali loh di dunia yang punya SOTS. Pertama di dunia bahwa ada sistem online untuk membeli saham dan sahamnya syariah. Ini pertama kali di dunia. Pertama kali mungkin kita agak ragu-ragu, ini bener gak sih? Tapi setelah kita coba, akhirnya kita yakin, oh oke, ini ternyata beneran. Bahkan kalau kita pakai SOTS itu kalau kita punya saham nih ya, saham itu kemudian kan tiap 6 bulan, kuis berikutnya. Tiap 6 bulan itu kan OJK bersama Dewan Syariah Nasional MUI itu mengeluarkan DES. Tiap 6 bulan kan dikeluarin daftar DES yang baru itu, benar gak? Betul. Kan bisa jadi saham yang tadinya masuk ke dalam daftar DES, tahu-tahu nanti dia keluar, benar gak? Nggak ada lagi daftar itu. Kalau kita nggak pakai online, itu kan kita harus dengan aktif sendirinya, ini udah masuk apa enggak. Tapi dengan SOTS, benar gak? Itu kita dikasih alert, saham ini udah keluar dari SOTS. Kalau Anda tetap mau syariah, jual kayak gitu loh. Jadi malah yang SOTS ini lebih menjaga lah, lebih hati-hati dibandingkan kalau kita pakai sendiri. Karena sendiri kita harus aktif. Ini ada kayak asisten kita yang ngingetin bahwa saham ini udah keluar dari daftar dari DES itu, dari DES itu, benar kan? Nah, di samping itu SOTS ini itu juga udah dijagain supaya 10 transaksi yang dilarang menurut fatwa DSN MUI itu juga tidak terjadi di SOTS. Udah lu cobain aja dah, lu cobain ntar lu ketagihan dah. Bahkan platformnya aja tuh udah disediain ya Pak ya, jadi udah nggak perlu ada kekhawatiran lagi nih ya sebenarnya. Benar. Satu lagi nih Pak yang lagi marak juga nih, ada lagi investasi emas digital. Nah, jadi kan ketika membeli tuh kayak seperti ada penundaan ya sampai investor tuh dapat barang fisiknya gitu. Nah, jadi kalau misalnya tentang emas digital ini gimana sih Pak menurut pandangan Bapak? Kalau ini emas digital pasti nggak ada di SOTS, nggak ada daftar efek syariah. Ini di luar itu semua. Dan sampai saat ini Dewan Syariah Nasional MUI belum mengeluarkan fatwanya tentang jual beli online emas. Tapi kalau jual beli emas aja itu udah ada fatwanya. Tapi jual beli online emas ini belum ada fatwanya karena ada jeda antara pembelian dengan deliverable dari emas tersebut. Bahkan dalam statistik yang kita dapatkan, banyak juga yang emas tersebut tidak pernah di-deliver. Sebelum di-deliver udah dijual lagi, benar nggak? Ya, jadi ini fatwanya belum keluar, jadi
pertanyaannya belum bisa dijawab dengan baik. Masih on proses ya, baiklah. Tapi jangan khawatir karena kalau misalnya membeli sukuk, walaupun nggak ada bentuknya ya Pak, kalau sukuk atau saham-saham yang syariah itu tenang aja karena semuanya udah ada fatwanya dari MUI, betul ya Pak ya? Sukuk itu ada bentuknya, ada jalanannya, ada jembatannya, oh iya bener, ada gedungnya, hasilnya. Iya bener. Fisiknya ada sukuk. Saham itu ada, perusahaannya ada. Betul. Saham Unilever, produknya kita pakai tiap hari, saham Indofood, kita ada. Kalau emas agak lain, karena emasnya kita belum terima udah jual lagi, belum terima udah jual lagi. Jadi fatwanya belum keluar. Jadi udah jual ya, oke baiklah. Oke, jadi kalau misalnya buat teman-teman yang mau langsung terjun nih, jangan cuma baca-baca dan denger-denger aja tuh, langsung aja beli ya sukuk Pak, karena udah jelas barangnya tuh ada jalan, ada institusi dan lain-lain. Ente makan di restoran Padang berdua sehari sekali makan 100.000, bener gak? Hari Senin lu puasa aja, bener gak? Berarti udah bisa beli itu satu dah cepet. Kamis lu puasa lagi, beli lagi dah, udah 200 tuh. Iya bener, betul Pak. Itu daripada duit dipakai untuk beli rokok ya terserah deh, kalau ngerokok dah. Tapi ini kan penting juga, ini investasi men. Iya, jangka panjang nih untuk kedepannya. Oke deh kalau gitu Pak, sebelum kita masuk ke penutup Pak, boleh deh Pak kita dapat bocoran kalau dari Bapak sendiri nih sekarang investasi di produk syariahnya apa aja sih Pak? Biar teman-teman bisa. Saya mah macam-macam. Mungkin boleh disebutin satu-satu Pak. Iya, tabungan pasti ada. Deposito punya. Deposito punya. Sukuk tapi punya. Reksadana punya. Saya juga beli unit link. Itulah main yang syariah ya. Jadi ada unit link syariah, ada sukuk, ada deposito nggak punya nih. Yang punya tabungan. Ada yang lebih menguntungkan ya Pak? Iya. Oke deh Pak, kalau gitu sebelum mengakhiri perbincangan kita nih Pak, boleh sepatah dua patah kata nih closing statement dari Bapak untuk teman-teman terkait sukuk tabungan ataupun terkait investasi syariah lainnya secara online nih Pak. Boleh, penting untuk teman-teman yang belum memulai sama sekali, bisa ada sedikit statement dari Bapak? Yang namanya investasi itu kayak ujian men. Kalau kita ujian kemungkinannya ada 2, nggak lulus dan lulus, bener nggak? Betul. Sama kayak kita yang ngelamar cewek, kemungkinannya 2, ditolak atau di titik, bener nggak? Lah, terus apa gara-gara ada 2 kemungkinan ditolak dan di titik-titik itu kita nggak jadi ngelamar, bener nggak? Ngelamar aja, bener nggak? Kalau diterima alhamdulillah, nggak diterima alhamdulillah juga, berarti bukan jodoh kita, bener nggak? Begitu juga dengan ujian aja. Kalau lulus alhamdulillah, nggak lulus ya belajar lagi, ntar ujian lagi. Begitu juga kalau kita investasi, bener nggak? Selalu ada kemungkinan up, ada kemungkinan down, bener nggak? Tapi nggak apa-apa, tenang aja, urip iku dilakoni. Jadi pesan saya yang terakhir nih, kuis lagi. Life is like riding a bike. To keep your balance, you have to keep going. Oke, terima kasih banyak semuanya. Thank you ya. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih banyak ya Pak Adiwarman. Thank you. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak. Thank you. Gua cawe. Iya, siap. Terima kasih Pak. Yuk. Oke Sobat Bareksa, itu tadi perbincangan singkat kita dengan Pak Adiwarman Karim. Izinkan saya untuk merangkum sedikit ya. Jadi teman-teman jangan khawatir karena investasi di sukuk itu udah dijamin oleh MUI dan juga udah diawasi langsung oleh MUI. Jadi nggak perlu khawatir lagi sama kehalalannya. Dan investasi online itu aman kok teman-teman. Terima kasih kepada Sobat Bareksa yang sudah selalu menyaksikan podcast Bareksa. Jangan lupa follow sosial media Bareksa ya. Dan tetap mengikuti protokol kesehatan, jaga keamanan, jangan lupa pakai masker. Sampai jumpa di Bareksa Podcast selanjutnya. Saya Diandra Febiani, sampai jumpa.